Rosenberg here saying don't play with that, and he actually, Lackland has the grip there. He's getting it. Oh, he got it. He has it. He got it. Lackland jump. Ini seorang full timer atau part timer sih kok belajar jujitsunya. Jujur kalau saya boleh menjawab, saya adalah seorang part timer. Why part timer? Karena saya masih punya hal-hal lain yang harus saya kerjakan di luar saya mengatur urusan Brazilian Jiu-Jitsu. Saya punya pekerjaan, saya adalah seorang wedding planner, saya juga seorang akupunkturis, saya juga mempunyai istri, saya punya anak, saya punya keluarga yang harus saya kerjakan, dan banyak hal-hal lain lagi yang harus saya kerjakan di luar saya mengurus kehidupan Brazilian Jiu-Jitsu saya. Sedangkan seorang yang full timer atau seorang, ya istilahnya kalau kita boleh ngomong, orang yang profesional adalah orang yang hidupnya adalah untuk dan dari Brazilian Jiu-Jitsu. Kita ambil contoh adalah seorang, misalkan kita ngomongkan Gordon Ryan, kita ngomong Andre Galvao, Anda ngomong Marcelo Garcia, Anda ngomong Mendes Brothers, itu mereka semua adalah seorang orang yang profesional, mereka full timer, hidup mereka adalah Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau mereka tidak mengerjakan Brazilian Jiu-Jitsu mereka, ya mereka nggak makan, istilahnya seperti itu. Mereka hidup dari Brazilian Jiu-Jitsu. Sedangkan kita di luar itu pada umumnya kita adalah orang-orang yang meluangkan waktu untuk kita belajar Brazilian Jiu-Jitsu. That's why kalau menurut saya kita nggak perlu malu orang mengatakan kita ini hanya part timer dalam belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Dan yes, kita ini part timer. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah part timer itu cukup baik atau kurang? Kalau kita ngomong soal part timer, saya mau ditanya orang berapa waktu yang saya perlukan untuk saya bisa optimal dalam saya belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Jawaban saya adalah at least 2 kali dalam 1 minggu. Kenapa? 2 kali seminggu itu waktu yang sebetulnya bisa Anda luangkan untuk Anda melatih dan Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau minim banget, ya minim ya 1 kali seminggu. Kalau di luar itu, ya Anda tidak niat namanya. Kalau Anda punya waktu luang, Anda bisa lakukan itu lebih. Itu yang saya selalu katakan. Kalau mungkin Anda pas dapat cuti atau Anda punya waktu luang, ayo latihan lebih. Kenapa? Anda nggak tahu minggu depan Anda bisa melakukan itu seperti yang minggu ini atau enggak. Anda normalnya 2 kali seminggu, ya mungkin hari ini kosong, Anda bisa 3 kali seminggu. Nah, it's okay, lakukan. Karena Anda nggak tahu minggu depan Anda mungkin harus lembur di kantor, Anda ada urusan keluarga, dengan Anda bisa latihan seminggu sekali, that's okay. Anda tercover dengan yang urusan ekstra yang Anda lakukan tadi. Nah, kalau saya cuma punya waktu berlatih 1 kali sampai 2 kali, apakah saya bisa jadi bagus dalam Brazilian Jiu-Jitsu? Jawaban saya, bisa. Itu yang Anda harus tahu. Kenapa? Sekarang ambil sisi positifnya dulu. Apa sisi positif yang Anda dapatkan kalau Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu? Yang pertama, jelas Anda akan punya tubuh yang lebih sehat. Brazilian Jiu-Jitsu ini membentuk muscle, dia melatih endurance Anda, melatih kardio Anda punya jantung yang lebih baik, tubuh yang lebih baik, dan jangan lupa aktivitas fisik yang Anda sukai itu akan membentuk yang namanya endorfin. Hormon endorfin itu hormonnya memberikan happy feeling pada tubuh kita, dan itu otomatis kehidupan Anda juga akan lebih happy, Anda lebih enjoy dalam menjalani hidup Anda. Itu Anda punya pertemanan yang sehat. Di Brazilian Jiu-Jitsu ini teman-temannya yang di sini adalah teman-teman yang sama-sama mereka juga mencari hal yang sama. Mereka mencari lebih sehat, mereka mau self defense, mereka have fun, dan itu sangat positif. Kemudian lagi juga Anda akan belajar mengenai self defense. Walaupun kita semalam saya mengatakan kita berharap kita nggak pernah perlu untuk melakukan self defense. Kenapa? Berarti hidup Anda aman-aman aja, tapi alangkah baiknya Anda punya skill yang tidak Anda pakai daripada saat Anda kepepet, Anda butuh self defense dan Anda nggak punya skill itu. Sedikit banyak itu akan sangat membantu. One of the most hyped and talked about. Oh, there it is. There's the shot. The double leg from Andre Galvao right away.
even if Gordon does, I was just gonna say, even if he doesn't try to guillotine him, he can roll. Nice. That was beautiful technique. Tried To the that earlier, mounts. right to the mount. Armin guillotine. That And he has his neck there. That's King right. Cornelius taps. Gordon Ryan wins. Nah, yang sering menjadi persoalan adalah kalau kita banyak nonton video-video di YouTube. Itu juga kesukaan saya. Saya suka nonton YouTube, saya suka nonton video training-training yang ada, dan itu memberikan kita ilusi seolah-olah saya harus latihan seperti itu. Contoh, saya lihat videonya, dulu saya suka sekali nonton videonya Andre Galvao. Gila, latihan pagi dia latihan fisik, siang dia latihan BJJ Nogi, malam latihan BJJ Gi. Wow, kepingin nggak? Kepingin, bisa keren seperti itu. Tetapi kembali lagi back to reality. Apakah saya punya waktu untuk melakukan itu? Pertama. Kedua, apakah itu yang jadi prioritas? Buat dia, yes, itu prioritinya. Kenapa? Dia harus jadi world champion. Karena dia sebelumnya juga udah world champion, dia harus mempertahankan gelarnya dia. Atau Anda menonton Gordon Ryan, gila dia latihan seperti ini, hebat sekali. Yes, of course, Marcelo Garcia, Mendes, saya suka sekali nonton video-video mereka. Tapi sekali lagi itu bisa menjadi ilusi karena itu kehidupan mereka, dan itu berbeda sekali dengan realita kehidupan kita yang kita punya pekerjaan dan sebagainya yang tidak bisa kita tinggal untuk kita full melakukan Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi kalau Anda punya waktu, Anda bisa berlatih 1 kali, 2 kali, mungkin 3 kali dalam hidup Anda. Itu sudah maksimal, dan itu sebetulnya adalah waktu yang terbaik. Anda meluangkan waktu terbaik Anda untuk belajar Brazilian Jiu-Jitsu. That's the best. Untuk saat ini itu that's the best. It's okay. Anda melakukan itu, Anda akan progres. Tentu Anda akan mendapatkan progres. Berbeda dong dengan orang yang nggak pernah latihan, malas-malesan, hari ini datang sekali, minggu depan nggak datang, minggu depannya datang lagi sekali, dan berharap bisa progres. That's impossible. Tapi kalau Anda meluangkan yang maksimal, you will progress the way it is. Tidak ada yang memaksa Anda untuk meniru seperti yang sudah dilakukan oleh para profesional itu. Ingat, jangan lupa bahwa Brazilian Jiu-Jitsu itu adalah maraton. Brazilian Jiu-Jitsu itu bukan sprint yang Anda harus kejar, cepet-cepetan seminggu 4 kali, 5 kali. Terus habis itu capek, badannya sakit semua, minggu depannya bolos. Nah, itu percuma. Lebih baik Anda rutin, slowly, gradually Anda terus, tapi seminggu 2 kali, mungkin bisa 3 kali, it's okay. Kadang-kadang bolos, ya udah cuma bisa sekali karena pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Anda terus, tapi Anda terus. Itu yang akan membawa progres, bukan cepet-cepetan, tetapi terus kemudian Anda KO, Anda bolos panjang habis itu. Seperti itu. Saya sendiri melakukan hal itu. Saya juga ada fase-fase dalam hidup saya bisa latihan rutin. Awal-awal sebelum saya berkeluarga, saya bisa latihan seminggu saya bisa 4 kali latihan. Kadang-kadang hari Minggu saya latihan lagi. Itu sebelum saya berkeluarga. Setelah saya berkeluarga, drop. Setelah saya punya anak, saya sempat vakum beberapa waktu. Kemudian saya mulai berlatih lagi. Tentunya pelan-pelan. 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Dan sekarang pun saya buka kelas di sini. Saya mengajar, tapi saya juga enggak full tiap hari. Saya hardcore sparring tiap hari. No, kita harus menyesuaikan dengan waktu yang kita punya, badan kita harus memikirkan recovery kita dan sebagainya. Jangan sampai kita mengorbankan banyak hal. Kita harus gain something, kita harus learn something, tapi kita nggak mau loss. Kita harus progress, dan progress. Poin yang paling penting yang akan saya tekankan sekali lagi adalah stop comparing our life with the professional. Jangan pernah membanding-bandingkan perkembangan Brazilian Jiu-Jitsu saya dengan orang-orang yang profesional. Jangan pernah membanding-bandingkan. Contohnya, saya nggak pernah melihat orang nge-gym dengan dia tujuan saya mau jadi world champion. No. Mostly orang-orang nge-gym gimana tujuannya? Badan saya tambah gede, tambah kering, ototnya lebih banyak, perutnya mengecil, itu sudah happy. Tidak terlalu sampai aku harus jadi world champion. Atau Anda bermain basket, apakah Anda punya cita
saya bermain basket nih supaya saya jadi NBA. No, kita suka nonton NBA sih, tapi kita juga nggak berfokus saya harus jadi pemain NBA. No, tapi di Brazilian Jiu-Jitsu banyak kita yang membandingkan. Saya kepingin seperti Andre Calpau, saya kepingin seperti Mendes, saya kepingin seperti Marcelo Garcia. No way man. Back to reality, kita hidup dengan kehidupan kita masing-masing. Anda berlatih, Anda akan progres, tapi punyailah target yang masuk akal. Punyalah target yang masuk akal, Anda akan lebih happy, Anda akan berlatih dengan lebih santai, Anda akan berlatih dengan lebih tenang, Anda akan bisa menyerap pelajaran jauh lebih baik. Sekali lagi, intinya untuk Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu adalah Anda have fun, you will get healthy. You get healthy physically, mentally, spiritually. Itu buat saya yang paling penting. Anda berlatih di Shaka BJJ Academy, Anda have fun, Anda jadi lebih baik, Anda lebih sehat, Anda lebih happy dalam hidup Anda. Itu buat saya itu adalah progres yang paling penting dalam hidup. Bos, kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan hari ini, jangan lupa klik subscribe dan like di bawah ini, dan sampai ketemu di pembicaraan kita yang berikutnya di channel Rudy Suryajaya. Bos.